Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas semua limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka bersyukurlah kita ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Karena sesungguhnya tidak ada nikmat yang lebih penting untuk kita syukuri selain dimudahkannya kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amal soleh. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah meniti jalan kehidupan beliau. Malam ini kita akan lanjutkan pembahasan pekan yang lalu tentang surat Al-Baqarah ayat 45, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya yang demikian ini sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi untuk bisa sabar, untuk bisa istiqomah dalam salat itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakni orang-orang yang meyakini kalau dia akan ketemu dengan Rabb-nya. Jadi orang yang khusyuk ini orientasi berfikirnya adalah akhirat. Jadi yang paling fokus di dalam dirinya itu adalah ketemu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hati ini sudah terfokuskan untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala, yakin akan ketemu Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sabar dan salat itu akan menjadi mudah. Menjadi sangat mudah. Karena itu pada malam ini kita akan bahas lebih tajam, lebih kuat penjelasannya tentang sabar itu, tentang sabar dan salat. Ibnu Katsir mengatakan di sini as-sabru i'tirafil 'abdi lillah bima asaba fihi wa ihtisabu 'inda Allah wa raja'u thawabahu. Kata beliau, sabar yang dimaksud di sini adalah meyakini bahwa semua musibah yang menimpa seorang hamba itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dia hanya berharap pahala
pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan musibah itu. Nah, untuk bisa menguatkan keyakinan bahwa semua musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tumbuh dalam diri kita bahwa dengan musibah itu kita hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mudah. Tidak mudah. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, ketika iman seseorang itu sudah kuat, maka terkadang justru musibah itu menjadi sesuatu yang nikmat. Musibah itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Karena itu, bagaimana kita bisa pada titik ini? Saat kita tertimpa musibah, kita langsung sholat, kita bersabar, dan kita sholat, dan kita merasa nikmat dalam sholat itu. Nah, bagaimana kita bisa pada titik ini, sampai pada titik ini? Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau Al-Fawaid. Kata Ibnu Qayyim, Allah memberikan dua kemampuan kepada manusia. Memberikan dua kemampuan manusia. Dengan dua kemampuan ini, manusia itu akan merasa bahagia, akan merasa nikmat dalam hidupnya. Apa dua kemampuan itu? Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang pertama adalah Allah kasih kuwatun ilmiyatun nadriyatun. Allah kasih manusia itu kemampuan untuk berpikir. Ya, kemampuan untuk berpikir. Menariknya, kemampuan ini akan mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan saat orang itu paham apa yang mesti dia pikirkan, apa yang mesti dia dahulukan. Maka beliau mengatakan, kata beliau, manusia itu hanya bisa bahagia ketika dia mengenal Rabbnya, ketika dia mengenal Sang Penciptanya. Kalau kita tidak kenal siapa Sang Penciptanya, maka keyakinan di dalam dada ini akan melemah. Sehingga doa pun seolah-olah seperti memenuhi tuntutan formalitas. Yang penting doa. Yang penting doa. Tapi sangat berbeda dengan orang ketika dia berdoa, dia tahu kepada siapa dia berdoa. Dia tahu kepada siapa dia berdoa. Maka dia akan terasa nikmatnya berdoa, kuatnya keyakinan bahwa doanya akan dikabulkan, kuatnya keyakinan bahwa yang kita minta akan memenuhi semua hajat kita. Ketika seseorang, sama halnya ketika dalam kehidupan kita sehari-hari, misal ada seseorang, anggap di Pamekasan ini ada seorang yang punya kewenangan sangat besar. Urusan A sampai Z apa kata dia di Pamekasan. Kita kenal sama dia. Kita yakin kalau dia yang ngomong pasti semua bakalan ikut. Maka saat kita datang kepada dia, kita yakin kalau apa yang dia putuskan bahkan akan diterima oleh semua pihak. Nah, disinilah Ibnu Qayyim mengatakan kebahagiaan seseorang itu bergantung bagaimana dia mengenal Rabbnya.
Rasa nikmat dia berdoa. Baik, supaya kita mengenal siapa Rabb kita, maka tidak ada sumber yang lebih penting untuk diamini kebenarannya selain Al-Qur'anul Karim. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah, dialah Allah pencipta segala sesuatu. Artinya kita meminta kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada. Saat keyakinan ini tumbuh, informasi penting ini melekat di dada kita, maka saat kita berdoa tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memenuhi hajat kita. Allahu khaliqu kulli syai'. Kemudian yang kedua, di dalam surat Hud ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang jamin rizkinya. Ya, Allah katakan semua, tak satu pun binatang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang jamin rezekinya. Saat kita berdoa memohon kemudahan rezeki dengan informasi ini, maka terasa kekuatan keyakinan kita bahwa doa kita tidak akan sia-sia. Karena Zat yang kita doa itu memberikan semua rezekinya. Binatang melata, lihat cecak, makanannya apa? Nyamuk. Padahal cecak tidak bisa terbang. Artinya cecak kalau makan, nyamuk datang, kuing 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 kuing, kena semua. Makanan cecak. Allah katakan tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang jamin rezekinya. Berarti kita berdoa kepada Zat yang menjamin semua rezeki. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 120, Allah jelaskan, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Semua milik Allah. Yang di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya semuanya milik Allah. Kita meminta kepada Zat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah Allah kepada dengan sabar dan salat. Saat kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Zat pemilik semuanya. Pemilik langit, pemilik bumi dan pemilik semuanya. Artinya semua apa yang ada di rumah kita, semua apa yang ada di tetangga kita, dan semua apa yang ada semuanya milik Allah. Bukan milik kita semua, milik Allah semua. Mobil yang kita punya, rumah yang kita punya, investasi yang kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya urusan rezeki minta sama Allah itu urusan yang sangat kecil. Mudah bagi Allah untuk memenuhi rezeki. Allah katakan kepunyaan
dan Allah semua yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudabbirul amra minas samaa'i ila al-ardh. Dialah Allah yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Allah katakan semua urusan dari langit ke bumi Allah yang urus. Allah yang urus. Kita bisa, kalau keyakinan ini melekat di hati kita, maka saat kita menadahkan tangan kepada Allah, saat kita sujud berdoa kepada Allah, maka keyakinan itu menjadi mantap. Maka kata Ibnu Qayyim, saat seorang hamba itu kenal siapa Rabbnya, dia akan merasakan kenikmatan, dia akan merasakan kebahagiaan. Saat dia kenal Rabbnya, akan dia mendapatkan kenikmatan, ketenangan, kedamaian dan lain sebagainya. Kata Allah, dialah Allah yang mengatur semua urusan dari langit ke bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 11, wa iyansaskallahu bidurrim fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, tidak akan ada yang mampu menghilangkannya kecuali Allah. Tak ada yang mampu menghilangkan semua musibah, semua aib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada Allah adalah solusi terbaik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Yunus, "Huwa yuhyi wa yumiit wa ilaihi turja'un." Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan kepadanya lah semua dikembalikan. Jamaah salat maghrib rahimahullah, dari penjelasan ayat yang saya sampaikan tadi, adakah titik kelemahan dari Allah Subhanahu wa taala? Tak ada satu pun kelemahan di dalam. Berarti saat Allah meminta kita ketika kita punya masalah, ketika kita dirundung duka, Allah menyuruh kita untuk wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu harus menjadi prioritas utama kita. Saat kita dirundung masalah, sehingga dijelaskan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat di waktu perang Badar, dia masuk ke barisan kaum muslimin, kemudian dia mengatakan, wa ma fina illa naimun ghair Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli wa yad'u hatta asbah. Jadi sahabat itu masuk ke barisan kaum muslimin di tempat kaum muslimin, semuanya tidur semuanya, kecuali beliau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sedang sholat dan berdoa sampai pagi. Jadi orang beriman itu semua problema kehidupan diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diadukan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan seseorang yang kenal Rabbnya, dia akan merasakan kebahagiaan, merasakan kenikmatan. Nah, sehingga kata ulama, ada dua hal yang menghinggapi manusia, yang menjadi penyakit manusia.
sehingga dia gagal dari keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kata ulama? Dhaful ilm wa nuqsanul yaqin. Lemah ilmunya dan kurang yakin. Lemah keyakinannya. Sehingga kalau ada masalah yang terbesit, siapa yang bisa saya hubungi? Apa strategi yang mesti kita lakukan? Apa yang begini, apa yang begini? Orang beriman tidak. Orang beriman tidak. Saat ada problema kehidupan yang melekat, yang menggerogoti jiwanya, semuanya, langsung dia ambil wudhu, dia sholat, adukan semua masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adukan, dia merengek kepada Allah, dia menangis kepada Allah, dia meminta tolong kepada Allah dengan semua masalah. Kenapa? Karena yakin kalau Allah Maha mengatur semuanya. Nah, ketika keyakinan ini begitu kuat, kita tidak akan mengadukan masalah kita kepada A, kepada B, kepada C, kepada cukup Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah tentang orang yang istiqomah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, apa kata Allah? Maka akan Allah turunkan malaikat yang dengannya orang itu tidak akan takut, tidak akan sedih, dan dia tidak akan berduka cita. Dan dia berikan dengan janji Allah tentang surga yang dijanjikan. Kemudian Allah mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kamilah yang akan menjadi pelindung dia di dunia dan di akhirat. Coba. Sehingga masalahnya hari ini masalah keyakinan. Kita hari ini krisis keyakinan, lemah keyakinan hari ini. Serius. Kita lebih mengedepankan akal kita, lebih mengedepankan logika berpikir kita. Kita lebih mengedepankan teman-teman kita, kolega-kolega kita daripada Allah Azza wa Jalla. Kita lebih mengedepankan itu. Padahal Allah katakan ketika kau istiqomah, Allah mengatakan dalam firman yang lain, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi mugharaman katsiran wa sa'atan. Barang siapa yang hijrah kepada Allah, yang kembali kepada Allah, dia akan temukan banyak solusi. Banyak solusi di muka bumi dan rezeki yang lapang. Siapa yang kembali kepada Allah? Masalahnya adalah banyak orang tidak kembali kepada Allah atau setengah-setengah kembali kepada Allah disebabkan lemahnya keyakinan. Lemah keyakinannya. Kita lihat Nabi SAW, dia berdoa di malam hari sampai pagi. Nabi SAW, beliau berdoa dari malam sampai pagi. Karena yakin. Keyakinan yang demikian kuat inilah yang kemudian membawa seseorang kepada kenikmatan saat dia berdoa kepada Allah. Dia berlama-lama dalam doa, dia berlama-lama dalam sujud. Kenapa? Karena dia sedang menghadap kepada Zat yang tidak ada kelemahan dan kekurangan sedikit pun. Yang meminta kita untuk sabar dan sholat siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi banyak orang saat musibah datang, sama problema datang menimpanya, dia lebih memilih menghubungi koleganya, dia lebih memilih mengedepankan akalnya, dia lebih memilih menggunakan ABC dan lain sebagainya. Dia lupa kepada yang memberi masalah dan penyelesai masalah. Maka problemnya adalah lemahnya keyakinan. Sehingga orang malas berdoa, sehingga orang malas sholat. Ya.
Kelemahan keyakinan inilah yang akan mempersempit orang itu sendiri. Maka apa yang dijelaskan di sini perlu kita pahami bahwa Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan saat kita menghadapi problema, saat kita ingin memenuhi hajat, agar Allah memenuhi hajat kita, maka media yang paling tepat adalah sabar dan sholat. Bahkan kata Ibnu Katsir di sini, beliau mengatakan, fa inna sholata min akbaril auni ala sabati fil amr. Karena sesungguhnya sholat media atau sarana